Salam sehat untuk anak-anak remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa dengan Bapak Nikolaus dalam Do Remi, doa dan renungan misioner. Hari ini Senin 13 September 2021. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, diri kita, dan kita undang Tuhan hadir dengan menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada bawahanku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kisah cerita Injil Lukas yang barusan kita dengar tentang seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras hampir mati. Bagi perwira itu, jalan keluar yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan hambanya adalah dengan meminta bantuan Yesus. Tentunya perwira ini sudah tahu betul siapa itu Yesus dan apa saja yang sudah pernah dilakukan Yesus, sehingga ia percaya bahwa hambanya yang sedang sakit pasti akan sembuh di tangan Yesus. Persoalannya adalah perwira ini tidak bertemu Yesus secara langsung, tetapi ia menyuruh orang lain untuk menyampaikan keinginannya kepada Yesus. Ketika Yesus memenuhi permintaan perwira itu dan akan menuju ke rumahnya, perwira itu sekali lagi meminta agar Yesus jangan datang ke rumahnya, karena ia merasa tidak pantas menerima Yesus dalam rumahnya. Ia hanya ingin agar Yesus menyampaikan sepatah kata saja agar hambanya dapat sembuh. Atas peristiwa ini Yesus merasa heran. Yesus merasa heran karena perwira itu memiliki iman, kepercayaan yang besar pada Yesus. Bahwa Yesus sendiri mengatakan, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa iman seperti perwira ini tidak pernah ia jumpai, ia temukan di antara orang Israel. Hasil akhir dari peristiwa ini adalah ketika orang-orang yang disuruh perwira itu kembali ke rumah, didapatinya hamba perwira itu sembuh. Anak-anak misioner yang Tuhan Yesus cintai, sebenarnya apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kisah Injil ini untuk kita renungkan? Ada dua hal, yaitu iman dan kuasa Allah.
Iman dalam diri perwira serta kuasa Allah dalam diri Yesus membuat mujizat penyembuhan itu terjadi. Coba sekarang anak-anak melihat ke dalam diri masing-masing. Sejauh mana sikap imanmu kepada Yesus, kepada Tuhan? Apakah masih sebatas pada rajin berdoa, beribadah, sekolah minggu, rajin ikut kegiatan misdinar? Kalau hanya itu saja, itu belum cukup. Iman itu harus nyata dalam kata dan perbuatan. Rajin berdoa, ke gereja, ikut sekolah minggu, kegiatan-kegiatan misdinar, UMK, tapi kembali dalam rumah susah diatur, tidak dengar perintah orang tua, malas belajar. Apalagi sekarang belajar di masa pandemi COVID-19. Pasti ada yang betul-betul susah diatur. Orang tua pusing. Jika masih ada yang demikian, maka imanmu itu belum nyata dalam perbuatan. Jika iman kita dibuktikan dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran iman kita, perbuatan-perbuatan baik, maka kuasa Allah akan turun dalam diri dan hidup kita. Di sanalah anak-anak akan menjumpai banyak hal yang baik dan berguna bagi kehidupan anak-anak sekalian. Maka anak-anak yang terkasih, anak-anak yang Tuhan Yesus cintai, mari kita semua belajar seperti perwira dalam kisah Injil tadi. Walau dia merasa tidak pantas menerima Yesus dalam hidupnya, tetapi ia yakin dan percaya bahwa kuasa Allah dalam diri Yesus akan membantunya. Dan buktinya jelas bahwa hambanya menjadi sembuh. Semoga kita bisa berbuat hal-hal yang baik, benar, sesuai dengan iman kita. Kata dan tindakan harus sejalan dengan iman kita. Semoga demikian. Amin. Anak-anak misioner yang terkasih, marilah kita sama-sama berdoa doa misioner. Marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantar, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak misioner yang Tuhan Yesus cintai, ingat bahwa virus corona itu masih ada di sekitar kita. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita semua boleh terhindar dari wabah virus corona ini. Salam sehat, saya jaga ko jaga saya.